mampu, termasuk di kawasan hutan, di pinggiran, semuanya rakyat, dan alhamdulillah kita bisa mengendalikan inflasi. Dan untuk itu sampai sekarang ini harga yang ditentukan pemerintah terkait dengan keinginan untuk penaikan tarif gudang, pimpinan tidak berkenan untuk dinaikkan karena ini bisa menaikkan lagi untuk inflasi. Nah, kemudian pengurangan belanja orang miskin seperti angkutan gratis untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu, pemberian uang saku dan uang transport untuk pelajar SD, SMP, termasuk pemberian garda ampuh per siswa 2.400.000 untuk SD, SMP, SMA itu terus digalakkan, termasuk mengaktifasi siswa Surabaya ketika anggaran untuk uang saku, transport dan garda ampuh tidak mencukupi. Jadi semuanya sudah disiapkan untuk daruratnya. Perlu kami laporkan, kemarin saya menerima tamu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Alhamdulillah per Agustus ini angka tingkat pengangguran terbuka semakin menurun, tapi saya tidak diizinkan untuk dipublish untuk bulan Agustus karena nanti menunggu resminya dari BPS. Masih ada per Agustus sampai dengan nanti Desember akan kemungkinan turun lebih drastis lagi karena memang semua opsi-opsi ditempuh, termasuk juga pembukaan lapangan kerja. Dan ini informasi terkini, kami tidak diperkenankan untuk bisa mempublish dulu berapa, nunggu pengumuman resmi dari BPS. Nah, itu Pak Ketua sementara. Ada beberapa pertanyaan dari anggota Banggar. Saya mencatat satu ada dari Pak Beda, BPKAD, Pak Beda, DPO JKPP, DLH, Dinkes, kemudian ada Dispendik, BKPP, serta juga ada Disbuper dan Dinas Koperasi UMP. Yang pertama, Pak Benda, untuk bersiap tinggi, ini terkait dengan apa itu reward punishment, kemudian adanya idle aset yang masih nganggur, kemudian ada bagaimana perkembangan dari si Jaka Wangi juga terkait dengan iPad, PAD, kemudian dana bagi hasil PKP, BPNKP itu seperti apa progresnya, lalu inovasi untuk peningkatan fiskal itu seperti apa, kemudian realisasi dari pajak warung-warung itu seperti apa, karena disinyalir ada warung-warung yang belum tersentuh, bahkan mungkin tidak mau disentuh. Nah, ini bagaimana peningkatan inovasinya nanti. Kemudian untuk peningkatan proses pemantauan dari PAD itu seperti apa. Saya persilakan untuk Pak Benda, sementara Pak Kepala Bapenda sedang mengikuti asesmen dari inovasi government oleh tiap pusat. Pak Ketua mengizinkan. Silakan dari Pak Kabit Bapenda mana? Silakan. Sebentar, saya tadi dari Glamour ke sini dengarkan radio Bintang Negara. Katanya kita ini mau jadi tuan rumah apa itu olahraga se-Asia. Tentang apa itu? Saya dan matematik itu. Ini wajib kita syukuri. Itu tangan untuk Banyuwangi dulu teman-teman. Begini ya. Jadi makanya saya kalau ada rumah makan yang berkewajiban bayar 10% untuk duit EDW, ya, untuk bukan uangnya sendiri, uang yang dari yang makan, ngono yo kok aneh kan itu kan. Kan kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Dan kalau orang Islam itu sudah disebutkan di Al-Qur'an itu ya. Surah Ibrahim ayat 7 itu. Barang siapa umatku yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka akan aku beri tidak berguna. Itu. Lah lihat
Tetapi yang jelas kalau kita akan bersyukur nikmat, maka akan diberi dengan nikmat yang lain. Tetapi kalau tidak bersyukur nikmat, asap, iya itu rasa penting pas apot, anak loro, dan itu pidana, Pak. Karena itu termasuk penggelapan. Kita juga ada perdanya. Nah, itulah. Jadi luar biasa sekarang ada dari Arab. Berapa peserta yang Pak Asisten? Yang apa? Berapa? 10 negara. Lek sak negara nggawa wong 5.000. Terus 5.000 wong hotel payu. Lho kan iya. Kan pasti itu, Pak. Ono pelatihnya, ono apa motornya, kenapa itu? Officialnya. Oh ini kan opo gampang kok gitu loh. Nah, ini kita kan wajib terima kasih kepada teman-teman birokrasi, Mas Dwi dan kawan-kawan yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian memang ada kayak Pak Pemda ada bukan tamu ya, pemeriksaan ya Pak. Ada asesmen. Jadi nanti monggo Mas Jayanto dan apa namanya Pak Yayan untuk dijawab. Silakan Pak Mahfud. Mohon izin Pak Ketua, yang kami hormati Ketua Banggar, yang kami hormati Wakil Ketua, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati anggota Dewan, dan yang kami hormati Bapak Kepala SKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan dari fraksi PDIP, kami akan berusaha menjawab. Pertanyaannya, PAD tahun 2025 yang terbesar dari kendaraan bermotor, kemudian aset Pemkab Banyuwangi banyak, namun banyak juga aset yang tidak dimanfaatkan atau dioptimalkan, misalnya pasar ataupun RTH. Terkait dengan terbesarnya PAD dari option PKB dan option BPNKB, ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang AKBD, dan target yang telah ditargetkan merupakan hasil perhitungan potensi yang ada dan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1.13/26405/202/2024 terkait dengan optimalisasi PAD dari pasar dan RTH. Dapat kami jelaskan bahwa pasar daerah telah ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Namun saat ini pasar tradisional mengalami banyak tantangan yang beragam yang menyebabkan loss kios pasar banyak yang tidak ditempati. Beberapa hal yang menjadi masalah adalah munculnya pasar-pasar online yang tidak membutuhkan loss ataupun kios, munculnya pasar-pasar desa yang tidak terkendali, untuk pemanfaatan RTH sebagai salah satu sumber potensi. Terima kasih atas saran ini. Hal ini akan kami dalami kembali dan melakukan pemetaan RTH mana saja yang bisa dioptimalkan sebagai potensi PAD. Yang nomor 2 dari fraksi PKB, bagaimana reward dan punishment untuk kinerja pendapatan daerah serta kaitannya dengan iklim investasi di Banyuwangi. Terima kasih atas perhatiannya terhadap reward dan punishment. Dapat kami jelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, reward terhadap wajib pajak ataupun wajib retribusi bisa diberikan berupa pemberian insentif fiskal. Adapun punishment kepada wajib pajak atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan pajak daerah atau retribusi daerah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan, dan terhadap tagihan maupun mau dibayarkan atau oleh wajib pajak atau wajib retribusi diterbitkan surat paksa, sita dan lelang. Perlu kami sampaikan juga untuk keterlambatan pelaporan itu ada denda 50.000 di bawah 5 juta rupiah. Untuk keterlambatan
dan 100.000 di atas 5 juta rupiah. Jadi dendanya seperti itu tiap bulan. Kemudian untuk keterlambatan pembayaran 1% dari nilai tagihan. Apabila wajib pajak ada keterlambatan pembayaran itu kena denda 1% per bulan dari nilai tagihan. Kemudian kami telah mengusahakan secara maksimal reward terhadap wajib pajak. Telah kami berikan setiap tahunnya pemberian reward itu berupa hadiah untuk beberapa kategori penerimaan. Namun reward yang kami berikan bukan hal yang besar dan kami dapat CSR dari Bank Jatim dan Bank Himbara yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Terhadap petugas pungut pajak sesuai dengan PP 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan distribusi daerah dalam hal mencapai kinerjanya tertentu diberikan reward